Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Gio Herlambang. Selamat menyaksikan. Aku ada di sini pastinya karena ayah. Jalan hidup yang dia pilih adalah menjadi aktor di dunia seni peran. Walaupun cuma seorang figuran, tapi dalam hidupnya peran yang paling dia sukai adalah peran menjadi ayahku. Sebuah peran yang sama sekali tidak mudah. Karena kelahiranku memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibuku. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Sejak saat itu, ayah merawat dan membesarkan aku sendiri. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, gak peduli badan sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan ayah. Aku sempat berpikir, jika aku tidak dilahirkan, mungkin hidupnya tidak akan sekeras ini. Jika aku tidak pernah ada, mungkin ayah hari ini masih bahagia bersama ibu. Karena itu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Aku ingin menghentikan penderitaan ayah. Jika aku kuliah, ayah akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya. Tapi seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Gina akan kuliah, ayah. Gina akan jadi piala dalam seni pertunjukan hidupmu, ayah. Ayah adalah pemeran utama terbaik dalam hidup Gina. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one, she told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your way. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep, and I prayed that she'd find you someday. But it's still hard to give her away. I loved her first. How could that beautiful woman with you be the same freckle-faced kid that I knew, the one that I read all those fairy tales to, and tucked into bed all those nights? And I knew the first time I saw you with her, it was only a matter of time. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed,
when she first smiled at me. I knew the love of a father runs deep. And I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. I loved her first, from the first breath she breathed, when she first smiled at me. I knew the love of a father runs deep. Someday you might know what I'm going through, when a miracle smiles up at you. I loved her first. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya seorang ayah yang hingga kini merasa belum menjadi yang terbaik bagi anak-anak saya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana dan harus seperti apa saya bersikap agar mampu memberikan dan menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak saya? Mohon pencerahan dan penjelasannya Ustadz. Ibrahim sebagai nabi, rasul, ayah, suami. Yang paling dahsyat, tugas kenabian kerasulan mengharuskan beliau untuk berdakwah. Tugas sebagai suami mengharuskan beliau untuk mencari nafkah. Tapi yang hebat, tugas sebagai ayah menjadikan beliau mesti memperhatikan anak dan keluarganya. Di balik kesibukannya berdakwah dan mencari nafkah, masih sempat nengok Ismail yang di Mekah itu. Bolak-balik datang untuk memastikan siapa teman mainnya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana ASI diberikannya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana kehidupan lingkungan sekitarannya. Sesibuk-sibuknya beliau berdakwah dan mencari nafkah, masih memperhatikan anaknya. Lalu apa timbal balik anak kepada bapak yang memperhatikan itu? Hebat, puncaknya adalah dahsyatnya ketika bapaknya memiliki tugas pekerjaan di Mekah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Allah sampaikan, Ibrahim, tinggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mulai kamu kerjakan. Ketika tapak kaki pertamanya ingin mengerjakan, tapak kaki pertama disebut dengan makam, sekarang diabadikan dengan makam Ibrahim. Beliau membawa batu, lantas anaknya datang dari sisi yang lain, membawa batu juga. Usia masih muda, belum sempat balignya, dan beliau mengatakan kepada bapaknya dalam bahasa kita, Pak, apakah boleh aku bantu? Maka datang dari sisi yang lain, kemudian membantu bapaknya. Sisi bantuan itu sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Saya tanya kepada anda, duhai anda yang punya anak, jika anda sedang bekerja saat ini, apakah anak anda tergerak membantu anda? Jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang perintahkan. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh nyucinya. Jika ini terjadi dalam kehidupan, maka jangan salahkan anak dulu. Perhatikan pesan moralnya, jangan langsung salahkan anak dulu. Tanyakan pada diri kita, sesibuk apa sampai anda lupa perhatian kepada anak anda, sampai dia tidak punya pesan dan kesan kepada anda. Karena itu dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita, mohon izin dan mohon maaf, jika ada seorang anak tidak peka dengan pekerjaan atau beban orang tuanya, maka jangan cepat langsung salahkan anaknya. Boleh jadi anda yang terlampau sibuk dulu sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Tiba-tiba anda pergi entah kemana, tidak ada kabar, kadang-kadang pulang tidak menyapa, kadang sekedar langsung istirahat, kadang untuk sekedar menyapanya, senyum kepadanya tidak punya waktu. Pantas anak anda mencari perhatian di luar rumah, karena hakikatnya bukan itu yang dia inginkan, tapi perhatian anda yang ingin dia dapatkan. Jika perhatian kita pada keluarga tinggi, jangankan sekedar membantu kita dalam pekerjaan, nyawa pun anak itu akan berada di garda terdepan untuk mempertahankan kita dan misi-misi yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik, Pak. Hari ini ada penelitian, 65% anak Indonesia itu tidak rindu dengan ayahnya. 65% anak di Indonesia nggak kangen sama ayahnya. Satu kali dibuat simulasi, ada mainan, ada foto ayahnya. Ditanya oleh yang simulator itu, nah,
Kalau kamu mau milih, lebih baik kehilangan mainan kamu atau lebih milih kehilangan ayah kamu? Apa jawabannya? Lebih milih kehilangan ayah. Kenapa? Karena yang suka nemenin aku, yang suka ngajak ngobrol aku, yang suka dengerin aku bukan ayahku tapi mainanku. Coba Pak cek, jangan-jangan Bapak punya anak Bapak nggak kangen sama Bapak. Ini pun juga otokritik buat saya barangkali. Jangan-jangan saya punya anak saya pun juga nggak kangen sama saya. Maka kalau Bapak udah di rumah Pak, pastikan Bapak bisa ngobrol sama anak Bapak. Saya kalau udah di rumah, tinggalkan semua handphone saya dan macam-macamnya. Saya pasti nyambut anak saya, terutama anak saya perempuan. Kalau Bapak punya anak perempuan, hati-hati. Bapak nggak dekat dengan anak perempuan Bapak, secara psikologis, ketika dia tumbuh dewasa, dia akan kehilangan portofolio laki-laki terbaik. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang dandan, ayo kita healing. Kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku dudu turunan palungan gede, sing turah warisane. Saben dina raimu peteng dedet, marai sirahmu mat ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni iso geger geden. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang dandan, ayo kita healing. Sirahmu metati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni iso geger geden.